Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini kami dari kelompok FGA dari Database Oracle ingin menjabarkan tugas project database design project dari kelompok kami yang memiliki tema ada Health One Medical Database. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang apa saja proyeknya dan outputnya seperti apa, saya bakal mengenalkan terlebih dahulu orang-orang yang ada di sini. Yang pertama saya sendiri, itu ada Muhammad Afif Ma'ruf, yang kedua itu ada Muhammad Novarizkullah, yang ketiga ada Nuratul Naim, empat ada Fitri Wahyuriani, yang kelima ada Riki Satria. Oke, yang pertama, di sini ada sedikit project skenario untuk secara generalnya, secara umumnya, ini adalah sebuah project di mana database-nya dibuat itu untuk membantu medical industry. Dalam hal ini khususnya yaitu adalah rumah sakit kayak gitu. Nah, di sini ada penjabaran terkait detail-detailnya. Di step satunya kita disuruh menentukan entitas, atribut, dan UID-nya sendiri. Nah, untuk soal sendiri itu di project skenario-nya itu membutuhkan yang pertama ada data pasien, di mana data pasien sendiri itu bakal membutuhkan atributnya ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, di sini ada email juga. Nah, dan kemudian ternyata dia juga membutuhkan data terkait dokter primerinya siapa gitu. Beserta ada nomor asuransinya dan juga ada nama perusahaan asuransinya. Nah, kemudian yang kedua ada entitas kedua yaitu adalah dokter, di mana dokter ini sendiri itu memiliki atribut berupa dokter spesialis apa dan dia itu berafiliasi dengan rumah sakit yang mana. Untuk data umumnya sendiri itu membutuhkan nama, nomor telepon, dan tentunya alamat juga. Nah, dan yang entitas ketiga itu ada rumah sakit, di mana rumah sakit itu sendiri itu membutuhkan lokasi, nomor telepon, dan tentu saja juga beserta nama rumah sakitnya. Dan seperti yang kita ketahui, dari pertemuan antara konsultasi antara dokter dengan pasien itu pasti bakal dokter pasti bakal memberikan sebuah resep, di mana resepnya sendiri itu memiliki informasi berupa obat-obatan, di mana informasi atributnya yang ada itu adalah nama obatnya, tujuannya obat itu diberikan, dan tentunya ada efek sampingnya. Untuk lebih jelasnya, itu bisa dilihat di step 1. Oke, kita masuk ke step 1. Ini adalah tampilan hasil dari perubahan dari soal itu sendiri menjadi data logikal. Nah, untuk pasien tadi yang sudah seperti saya bacakan, itu pasien ID-nya memiliki data yang primernya, dan di sini karena dia orang Indonesia yang kita pahamin itu memiliki nomor induk kependudukan, dan sesuai permasalahan tadi itu ada asuransi ID dan nama perusahaan asuransi. Di sini menggunakan perusahaan asuransi gitu. Yang kemudian ada dokter, di mana dokter sendiri di Indonesia itu untuk nomor resminya dokter itu menggunakan nomor STR. Sisanya seperti yang tadi sudah dijabarkan ketika di soal. Dan untuk rumah sakit juga sama, ada rumah sakit ID. Dan untuk terakhir yang resep tadi, itu di sini ada penjabaran lebih detailnya. Jadi karena setiap obat itu pasti memiliki dosis, dan yang tentunya dia juga bisa di-refill, ada efek samping, dan tentunya ada manfaat, kayak gitu kurang lebihnya. Dan selanjutnya itu bakal masuk ke step 2 yang bakal dijelaskan oleh Nadratul Naim. Silahkan. Baik, selanjutnya untuk di step 2-nya, di mana kita akan menentukan supertype dan subtype dari database yang akan kita buat. Nah, oke, bisa ditampilkan dari gambar yang sudah dibuat, Bang. Nah, di sini, di mana tadi sudah disebutkan sebelumnya dari entitas-entitas yang dibutuhkan,
Sehingga di step 2 ini dibutuhkan untuk step selanjutnya, yaitu membuat dari kunjungan untuk pasien tersebut, di mana kunjungan ini nanti akan menjadi supertype dari entitas supertype-nya. Kemudian terdapat subtype, ya, ada 3, di mana yang pertama kunjungan awal, kunjungan tindak lanjut, dan pemeriksaan rutin. Masing-masing subtype ini memiliki atribut masing-masing, di mana yang kunjungan awal memiliki atribut diagnosis awal, yang tindak lanjut status diagnosis, dan pemeriksaan rutinnya terdapat tekanan darah, tinggi, dan berat badan dari pasien nantinya. Untuk kunjungan sendiri ini memiliki atribut bawaannya. Untuk dari supertype-nya terdapat kunjungan ID dan tanggal kunjungan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke step 3-nya, di mana menentukan relasi dari setiap entitasnya. Baik, kita langsung saja. Untuk step 3-nya di sini, tadi terdapat pasien di mana memiliki relasi dengan dokter, di mana setiap dokter ini dapat memeriksa banyak pasien, sedangkan setiap pasien hanya dapat diperiksa oleh satu dokter. Selanjutnya, untuk pasiennya memiliki relasi dengan kunjungan. Nah, di sini setiap pasien dapat melakukan banyak kunjungan, sehingga setiap kunjungan dia dapat memilih apakah dia ingin melakukan kunjungan awal, kunjungan tindak lanjut, atau pemeriksaan rutin dengan relasinya itu 1 ke banyak. Nah, selanjutnya di sini dokter itu dapat menuliskan resep untuk pasiennya nanti, di mana setiap dokter dapat menuliskan banyak resep, dan setiap resep dapat dituliskan satu dokter. Kemudian itu akan memiliki relasi dengan pasien, di mana resep ini nantinya akan diberikan kepada pasien. Untuk resepnya ke pasien ini, di mana memiliki relasi 1 ke banyak, di mana setiap pasien dapat memiliki banyak resep, dan setiap resep hanya dapat dimiliki oleh satu pasien. Misalnya masing-masing resep itu dia dimiliki oleh pasien itu sendiri. Nah, kemudian di mana terdapat juga rumah sakit untuk tempat dari afiliasi dari dokter tersebut, di mana setiap dokter itu dapat bekerja di banyak rumah sakit, dan setiap rumah sakit memiliki banyak dokter. Nah, baik, selanjutnya untuk masuk ke step 4. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk step 4 yaitu normalisasi. Di mana normalisasi di sini terdapat 3 normalisasi, di mana 1 NF, ada 2 NF, dan juga 3 NF. Dari hasil tadi sebelumnya, di mana tabel telah dihubungkan melalui relasi-relasi tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan normalisasi sehingga bisa terhindar dari redundansi. Mungkin langsung bisa dilihat gambarnya hasilnya. Langsung saja, yang pertama untuk 1 NF, di mana semua tabel sudah memenuhi 1 NF, di mana terdapat atribut tunggal untuk setiap entitinya atau entitasnya. Selanjutnya untuk 2 NF, di mana di sini kita bisa melakukan normalisasi 2 NF pada tabel resep, di mana sebelumnya tabel resep itu terdapat nama obat, efek samping. Nah, di sini resep bisa dipisah menjadi
dua bagian di mana terdapat resep dan juga obat yang dipisah karena melalui normalisasi 2NF, di mana nama obat ini bergantung juga terhadap resep. Begitu juga sebaliknya, jadi bisa dipisah sehingga nanti resep itu akan berelasi dengan obat sehingga bisa mencapai sebuah entitas baru. Selanjutnya untuk normalisasi yang ketiga, di mana normalisasi ketiga itu merupakan atribut yang bukan kunci atau primer tapi bergantung terhadap entitas itu, di mana di sini ada asuransi ID yang sebelumnya ada di tabel pasien. Nah, bisa dipisah karena normalisasi sehingga dibuat entitas baru yang bernama asuransi ID, di mana ada atribut juga perusahaan asuransi dan juga telepon, juga berelasi terhadap pasien, di mana nanti pasien akan menyimpan ID asuransi tersebut sehingga dari pasien tersebut memiliki ID asuransi di mana itu akan berelasi. Kalau dari normalisasi mungkin itu saja. Selanjutnya dilanjutkan ke step kelima. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Kemudian di sini step 5 itu ada ARS, di mana maksudnya itu setiap resep yang dikeluarkan oleh dokter itu harus dapat diisi ulang atau tidak dapat diisi ulang, tidak bisa keduanya itu. Bisa kita lihat di sini hasil dari step 5-nya tuh, hasil dari entitasnya. Ya, di sini bisa kita lihat hasil dari step 5 itu di mana terdapat resep, entitas resep yang terdiri dari atribut resep ID sebagai primary key-nya, dan ada atribut tujuan, tanggal terima, dan dosis. Dan kemudian di sini kita melihat ada relasi seperti gambar panah kayak gitu. Seperti yang dibilang tadi itu, setiap resep ini yang dikeluarkan oleh dokter ada relasi ya, seperti yang udah dibahas, dijelaskan oleh teman-teman yang lain tadi. Resep ini berelasi dengan dokter, yaitu setiap dokter dapat mengeluarkan resep, dan kemudian di entitas resep ini dapat atau harus dapat harus dapat diisi ulang atau tidak dapat diisi ulang, di mana entitas diisi ulangnya itu terdiri dari atribut jumlah isi ulang dan keterangan opsional sih sebenarnya. Dan di sini ada entitas tidak diisi ulang dengan atribut alasannya. Sekian mungkin itu aja. Kemudian lanjut ke step 6. Oke, kemudian pada step 6 yaitu ada hubungan rekursif. Hubungan rekursif ini yaitu hubungan atau relasi yang terjadi pada suatu entitas terhadap entitas itu sendiri. Hubungan rekursif ini bisa juga disebut dengan unary, yaitu karena hanya melibatkan satu entitas saja. Nah, pada database yang kami buat ini, hubungan rekursif terjadi pada entitas pasien, di mana di hasilnya dapat kita lihat pada entitas pasien memungkinkan beberapa pasien dalam entitas pasien tersebut merupakan bagian dari keluarga yang sama sehingga dapat ditanggung oleh asuransi yang sama. Oke, mungkin dapat dilanjutkan ke step 7. Ya, selanjutnya ada step 7 di mana di sini merupakan modeling historical data, di mana di sini bertujuan untuk melihat riwayat dari dokter itu sendiri, di mana jika pasien telah mengganti dokter maka riwayat akan tercatat dalam entitas riwayat, di mana nanti akan dibuat sebuah entitas baru. Bisa dilihat mungkin langsung gambarnya pada step 7.
Ya, di step 7 ini terdapat pasien di mana pasien itu berrelasi dengan entitas lewat dokter premier, di mana satu pasien memiliki banyak rekod lewat dokter premier. Nah, jadi ketika pasien mengganti dokternya, otomatis akan tercatat pada entitas baru, yaitu riwayat dokter premier, sehingga setiap ada perubahan dokter, maka akan tercatat ke situ, yang di mana step 7 itu merupakan tahapan tersebut. Mungkin itu saja untuk step 7. Oke, yang sebelum itu ada yang terakhir itu semua data-data yang tadi sudah disampaikan step by step-nya itu dibuat di data modeler. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita sama-sama lihat di sini ada logical model yang dibangun oleh Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, sesuai dengan step-step yang tadi di sini itu sudah dirancang bahwa ada totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entitas dengan satu arc, di mana ada 2 entitas lagi di bawahnya, ada isi ulang dan tidak isi ulang. Nah, dari sini untuk kita bisa menentukan untuk ke langkah selanjutnya di database itu dibuatkanlah namanya tabel relasional, di mana kalau di sini kita tinggal menggunakannya itu tinggal menggunakan tombol engineer to relational model, di mana nanti hasilnya itu bisa jadi tabel relasional. Karena di sini sudah di generate atau sudah dibuat, jadinya tabel relasional seperti ini. Nah, di tabel relasional sendiri ini sudah maksud juga ada primary key, ada foreign key, dan untuk yang satu ke satu tadi juga sudah ada, di mana di sini ada pemegang asuransi yang telah diganti dari namanya, dan di sini juga untuk kunjungan yang ada supertype dan subtype pun juga sudah dimuat juga, ada kunjungan awal, kunjungan tidak lanjut, dan pemeriksaan rutin. Serta untuk yang ARC-nya sendiri dibuat di model database-nya, di tabel relasional sendiri sudah ada, yaitu ada isi ulang dan tidak isi ulang. Nah, di sini juga karena tadi di tabel logical itu sendiri, dokter dengan rumah sakit itu dari many to many atau banyak ke banyak, sehingga dibuatkanlah yang secara otomatis oleh Oracle SQL Developer Data Modeler bahwa ada tabel relasi gitu, karena dia itu banyak ke banyak, di mana di sini seperti yang sudah bisa dilihat juga ada dokter ID dan rumah sakit ID-nya seperti itu. Nah, langkah terakhir untuk bisa data yang setelah dibuat oleh data modeler ini bisa digunakan untuk project yang sesungguhnya atau masuk ke programming SQL-nya, itu perlu di-generate ke model SQL-nya. Di mana untuk menggenerate-nya sendiri, itu menggunakan generate DDL di sini yang seperti bisa lihat tombolnya. Nah, ketika dilakukan, itu tinggal di generate dan hasilnya bisa kelihatan. Seperti ini. Oke. Ya, ini ada beberapa sedikit yang masih error sepertinya. Dan ini hasilnya bisa menjadi, jadinya ketika nantinya ingin membuat tabel SQL-nya, itu tinggal copy saja file yang ini, sehingga nanti sesuai langsung dengan database yang telah dibuat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil akhirnya. Jadi dari project pada FGA Oracle Database ini sendiri telah juga dibuat hasilnya itu menggunakan file SQL, menggunakan DDL file editor, sehingga sudah didapatkan hasil bahwa ini tuh bisa digunakan untuk dilanjutkan ke file SQL selanjutnya. Gitu. Mungkin itu saja dari kami. Kalau dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan, mungkin silahkan. Oke, sepertinya sudah cukup. Jadi kurang lebih itu untuk bagian akhirnya dari kelompok kami. Jadi semoga saja keluaran ini bisa membantu di bagian rumah sakit nantinya, sehingga rumah sakitnya bisa berjalan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan dari klien. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.